Apakah Tuhan mau, tapi tidak mampu melenyapkan kejahatan? Kalau iya, berarti Dia tidak maha kuasa. Jika Tuhan adalah Dia yang maha kuasa dan maha pengasih, sedangkan yang maha kuasa dan maha pengasih itu tidak ada, maka Tuhan juga tidak ada. Alkisah, ada seorang pemuda, kita sebut saja namanya Abdul. Waktu itu, ia sedang bercukur di tempat Pak Suryo, seorang tukang pangkas rambut yang menjadi langganan Abdul sejak kecil. Seperti tukang cukur pada umumnya, Pak Suryo kerap kali mengajak orang yang pangkas rambut di tempatnya untuk berbincang, terlebih pada Abdul yang memang sudah sangat akrab dengan dirinya. Segala tema obrolan dibabat habis, mulai dari topik kehidupan sehari-hari, pengetahuan umum, politik, sampai dengan pembahasan tentang Tuhan. Nah, dalam pembicaraan tentang Tuhan tersebut, Pak Suryo memberikan pertanyaan dilematis tentang keberadaan Tuhan dan adanya kejahatan. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah Tuhan mau, tapi tidak mampu melenyapkan kejahatan? Kalau iya, berarti Dia tidak maha kuasa. Apakah Tuhan mampu, tapi tidak mau melenyapkan kejahatan? Kalau iya, berarti Dia tidak maha pengasih. Jika Tuhan mampu dan mau melenyapkan kejahatan, mengapa ada kejahatan sampai sekarang? Dan jika Tuhan tidak mampu dan tidak mau melenyapkan kejahatan, berarti yang maha kuasa dan maha pengasih itu tidak ada. Jika Tuhan adalah Dia yang maha kuasa dan maha pengasih, sedangkan yang maha kuasa dan maha pengasih itu tidak ada, maka Tuhan juga tidak ada. Pendeknya, masih adanya kejahatan adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Abdul merasa kaget dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Suryo tersebut, terlebih kesimpulan yang dikemukakan. Namun, sesaat kemudian, ia sedikit memaklumi, sebab Abdul memang mendengar kabar bahwa keluarga Pak Suryo beberapa saat yang lalu memang menjadi korban kejahatan. Dan itulah yang mungkin menjadi alasan kenapa Pak Suryo kini sedang berada di titik kehampaannya. Saat itu Abdul tidak menjawab. Selain karena ia saat itu belum memiliki jawaban yang pas, ia juga sedikit khawatir pembicaraan tentang topik tersebut melebar dan semakin luas. Singkat cerita, selesailah rambut Abdul dicukur. Setelah Abdul membayar dan pamit pulang, ketika ia melewati pintu keluar, di luar sana, ia melihat beberapa orang berambut gondrong berjalan melewati tempat pangkas rambut tersebut. Abdul yang melihat dua orang berambut gondrong itu lalu membalikkan badan dan kembali berkata kepada Pak Suryo, "Pak Suryo, ternyata di dunia ini tidak ada tukang cukur ya Pak?" Mendengar pertanyaan Abdul itu, Pak Suryo nampak keheranan. Namun kemudian tertawa sambil berkata, "Kamu ada-ada aja, Dul. Tentu tukang cukur itu ada. Buktinya, kamu baru saja selesai dicukur, dan akulah tukang cukurnya." Abdul lalu menjawab, "Kalau memang tukang cukur itu ada, kenapa masih ada orang gondrong macam dua orang yang lewat tadi, Pak?" Pak Suryo lalu menjawab, "Ya karena mereka tidak mau mendatangi tukang cukur." Abdul bertanya lagi, "Berarti adanya orang gondrong tidak menunjukkan tentang ketiadaan tukang cukur?" Pak Suryo menjawab, "Betul." Abdul lalu melanjutkan, "Berarti adanya kejahatan tidak menunjukkan ketiadaan Tuhan. Adanya kejahatan karena tidak adanya keinginan penjahat untuk mau mendatangi Tuhannya, sebagaimana orang gondrong tidak mau mendatangi tukang cukur." Mendengar itu Pak Suryo terdiam. Abdul lalu kembali berkata, "Nah Pak, saya ingin tanya lagi. Bapak pernah sekolah?" Pak Suryo menjawab, "Ya tentu saja. Begini-begini saya lulusan SMA." Abdul lalu kembali melanjutkan pertanyaan, "Berarti Bapak pernah dong masuk ruang ujian?" Dengan malas Pak Suryo menjawab, "Tentu saja, kalau saya gak pernah masuk ruang ujian, berarti saya tidak akan lulus." Abdul kembali bertanya, "Apa yang Bapak terima di ruang ujian?"
Sesaat Pak Suryo terdiam. Sepertinya Pak Suryo ini mulai paham kemana arah pertanyaan Abdul ini. Tapi akhirnya Pak Suryo kembali menjawab. Tentu saja, di ruang ujian kita menerima ujian. Mendengar jawaban itu, Abdul kembali berkata, "Nah, itu poinnya, Pak. Semua orang akan mati. Dengan kata lain, dunia ini akan ditinggalkan. Jika dunia akan ditinggalkan, berarti kehidupan dunia ini bukanlah tempat tinggal kita sesungguhnya. Jika dunia bukan tempat tinggal, berarti apa itu dunia?" Jawabannya adalah dunia adalah tempat ujian. Kalau dunia tempat ujian, berarti wajar jika di dunia ini kita disodorkan ujian. Bagi pelaku kejahatan, sebelum ia melakukan kejahatannya, ia sebenarnya diuji dengan diberi pilihan ganda. Apakah akan melanjutkan niat jahatnya atau mengurungkan niatnya? Bagi orang yang menyaksikan kejahatan itu terjadi, apakah dia akan mencegah atau melawan kejahatan itu? Atau justru dia akan cuek bebas dan tidak peduli? Dan bagi korban dari kejahatan itu sendiri, jelas itu adalah ujian. Apakah dia akan sabar dan mengambil pelajaran dari apa yang dia terima? Atau malah sebaliknya? Jadi, apakah Tuhan tahu bahwa di dunia ini ada kejahatan? Jelas, Tuhan tahu karena Dia Maha Tahu. Apakah Dia mampu untuk melenyapkan seluruh kejahatan yang ada di dunia ini? Jelas, Dia mampu karena Dia Maha Kuasa. Mudah saja bagi Dia. Lalu, kenapa masih ada kejahatan di dunia ini? Jawabannya, karena semua ini adalah ujian. Siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang berbuat nahi mungkar, siapa yang bersikap apatis, siapa yang sabar, dan siapa yang berprasangka buruk terhadap Tuhannya. Oke sobat semua, jika kamu dihadapkan dengan pertanyaan yang diajukan kepada Abdul tadi, bagaimana jawaban kamu? Apakah sama seperti jawaban Abdul tadi? Atau kamu punya pendapat sendiri? Tulis komentar di bawah. Oke, sekian di video kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari kisah tadi. Saya Nidwansyah, sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.